Halo, ketemu lagi hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021. Selamat datang di bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Iya, kita punya kekhawatiran, dan kekhawatiran kita adalah tentang masa depan. Rasanya itu yang saya lihat. Dan ini sebenarnya bukan datang tanpa alasan ya, kita punya alasan yang sangat bisa dipahami atas kekhawatiran ini. Somehow ya ini seperti konfirmasi aja kalau kamu khawatir hari ini tentang masa depan. Kayaknya mungkin semua orang, mungkin banyak orang ya, kalau semua nggak mungkin. Iya, dan kekhawatiran kita tentang apa? Base chakra. Base chakra itu chakra yang pertama, first chakra atau root chakra, itu adalah tentang survival. Ya, kita bisakah kita makan besok? Masih bisakah? Tentang apakah saya akan hidup dengan kondisi tubuh saya seperti ini? Mungkin ada beberapa teman yang memang punya penyakit ya, sehingga kemudian itu menjadi kekhawatiran. Mungkin kekhawatirannya bukan tentang tubuh saya dan bagaimana kondisi saya. Kalau misalnya saya menjadi tidak mampu, tidak bisa bergerak atau apapun, punya penyakit berat yang butuh dana besar, lalu gimana dengan keluarga saya? Itu termasuk salah satunya. Ya, ada masalah keuangan, masalah keamanan. Barangkali ada beberapa yang harus menerima situasi, ada yang stalking dan seperti merasa selalu dalam bahaya. Ini adalah yang termasuk di dalam cakra pertama. Dan bahkan buat beberapa tuh benar-benar nggak punya rumah atau tidak merasa berada di rumah sendiri. Ya, atau berada di rumah sendiri tapi selalu merasa ketakutan, selalu merasa tidak nyaman, dan itu adalah current situation. Mudah-mudahan tadi yang saya ceritakan kan masalah base chakra tidak hanya bicara tentang masalah, karena ini kan current situation. Atau buat beberapa orang ini bisa artinya justru hal yang positif. Pada saat ini saya sudah berada di tempat yang nyaman. Pada saat ini saya bisa keluar dari situasi yang kemarin gak terlalu nyaman, sekarang udah di tempat yang nyaman. Alhamdulillah, puji syukur. Kita sebenarnya pada hari ini sangat berharap untuk bisa keluar dari situasi ini. Kenapa tadi memang utamanya adalah yang punya masalah, dan ambil hanya jika resonate. Saya ingatkan sekali lagi, ini buat yang punya masalah dengan kondisi tersebut, yang terkait dengan survival, terkait dengan shelter, rumah, tempat berlindung. Ini kayaknya udah gak nyaman banget. Udah, kapan ya, masih berapa hari lagi ya, kapan saya bisa keluar dari situasi ini? Hidden influencesnya adalah kamu akan keluar dan kamu akan menang. Tapi kita kan belum tahu kapan. Namanya juga hidden. Advice-nya adalah menunggu. Dari kemarin kita diminta patient, diminta untuk melihat bahwa semuanya itu berkembang dengan siklusnya sendiri, tidak bisa ujuk-ujuk, harus kita siap dulu. Dan sekarang kembali lagi diminta untuk sabar. Nggak enak ya diminta untuk sabar. Tapi itulah, semesta itu mencintai kita dengan sepenuh hati dan menahan beberapa yang menjadi kita pikir kebutuhan utama itu adalah sebenarnya proteksi. Ya, yakinkan itu. Kalau ada kecemasan, dan tadi sangat dominan hari ini kecemasan, let it be. Kita manusia biasa, kita punya kemampuan mengantisipasi, dan oleh sebab itu kecemasan itu ada sebagai reaksi dari apa yang menjadi antisipasi kita. Tapi ini seperti ngasih tahu ke kita juga, hasilnya nanti kita tetap menang kok. Accelerated motion, kita akan pindah, kita akan bergerak ke arah yang lebih baik dan jauh lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Oke, ini memang kartunya sangat memotivasi, dan saya suka juga ya dengan cara ini menggunakan deck yang sama, karena ini memang masih satu tema dalam satu minggu ini. Ya, dan kita lihat memang kecemasan tentang masa depan itu sangat dominan pada hari ini. Datang dari mana? Datang dari ketika bulan berada di Aquarius. Dia berusaha setengah mati dari logikanya yang terbatas. Ya, kita manusia terbatas kan, apalagi ngelihat masa depan. Bukan hanya terbatas, kayaknya nggak mungkin memang. Tapi itu yang kita pikirkan sekarang. Besok gimana ya? Besok kita makan apa ya?
nggak bisa kita jawab sampai itu lewat. Apapun, dalam kondisi kita punya duit pun kita nggak bisa pastiin bahwa oke, besok saya rencana mau makan di sini. Kejadian nggak? Belum tentu kan. Tapi kita khawatir dari sekarang udah mikir besok aku menunya apa ya. Bisa sebagian menjadi kenyataan ke kita ketika kita dengan sengaja membuatnya menjadi satu kenyataan. Tapi itu kan dengan upaya yang khusus, nggak bisa ujuk-ujuk, apalagi untuk sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dan bulan pada saat ini conjunction dengan Merkurius, overthinking lah dia. Overthinking yang tidak hanya karena bulan, tidak hanya di kepala, tapi juga di hati, di perasaan, emosi kita menjadi overthinking juga. Ketemu pula sama Jupiter, overthinking, double overthinking, berkali lipat. Jadi cemasnya luar biasa. Ditambah Saturnus, kemudian kita takut orang lain atau kitanya sendiri, ini gimana peran saya, mana tanggung jawab saya, atau mungkin orang lain yang disalahin, mana tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, ibu, suami, pacar, apapun. Makin-makin kita overthinking, makin-makin kita cemas, makin-makin mulut kita makin wow. Apalagi dia tension dengan Mars. So dari awal saya sudah sampaikan, mungkin kalau kita bicara keras itu bukan datang dari cinta, tapi datang dari kecemasan. Perlukah kita bicara? Barangkali perlu, barangkali juga enggak tahu. Tapi kalau kita punya antisipasi juga, worth it nggak sih? Kita ngomong sesuatu yang kita semua juga nggak bisa jawab. Kita ngomong hanya kayak pelampiasan aja ke orang lain atau ke diri sendiri. Kalau ke diri sendiri kan itu seperti kita merendahkan harga diri kita, akhirnya merusak sendiri harga diri. Saya udah kayak gini, nggak bisa ini, dari sekarang nggak bisa itu, nggak dapet ini, nggak dapet itu. Apa hasilnya? Hasilnya nggak ada yang positif kan? Hasilnya adalah kita merendahkan, mendegradasi apa yang sudah kita peroleh sekarang. Dan untuk kondisi seperti itu, rasa syukur itu agak terpinggirkan, agak jauh dari situ. Dan ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pada situasi di mana kita mengedepankan agresivitas, biasanya rasa syukur itu agak terpinggirkan, dia nggak sengaja kesikut. Sekarang tinggal kita yang punya kendali terhadap diri kita. Iya, semuanya memang belum tampak jelas. Tapi kita juga yang punya kendali, apakah kita mau berpikir semua jelek dengan hasil yaitu tadi degradasi dari harga diri kita, atau kita tetap berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Bahwa sebenarnya dari awal juga kita is meant to win, kita akan menang, cuman itu datang di waktu yang bukan kita kendalinya. Kita maunya lebih cepat, tentu saja kita mana mau nunggu 1 detik aja, nggak mau. Tapi semesta bilang tunggu dulu, belum waktunya, kamu belum siap, really. Dan kalaupun kamu sudah merasa siap dan belum juga datang, kembali lagi, semua itu pembuka pintunya adalah rasa syukur. Dan kalau teman-teman yang datang ke channel ini, saya selalu mengencourage, selalu ingin membawa informasi bahwa kita tidak pernah sendiri. Jadi kalau kita merasa teralienasi, itu sebenarnya adalah saat yang sangat penting juga buat kita. Jadi artinya mungkin memang itu kesempatan buat kita menemukan koneksi antara kita dengan pencipta kita. Dan barangkali itu yang sedang dibuat pada saat ini, koneksi itu, jembatan itu, bridge tersebut. Iya, dan ini adalah saat yang tepat untuk kita berpikir koneksi tersebut, kita dengan pencipta kita, ketika kita melihat ke depan. Karena tidak ada satupun orang di dunia yang bisa melihat masa depan, tidak ada. Siapa yang bisa? Ya hanya pencipta kita. Dan ketika kita menggantungkan semua pada pencipta kita, dan kita menyerahkan diri kita, surrender dengan apa yang menjadi keputusan dari pencipta kita untuk kita, kalau kita percaya bahwa kita orang yang dicintai setengah mati, artinya cinta yang luar biasa, tak terbatas, maka kita tidak mungkin dibiarkan dalam kondisi
terbengkalai, kececeran, keteteran, apapun istilahnya. Ya. Kenapa saya harus bicara begitu? Karena ini sangat jelas bahwa iya, saya sangat berantakan rambutnya sampai jabrik-jabrik gini, mungkin sampai lupa mandi juga saking saya lagi mikirin sesuatu. Tapi kan kembali dijelaskan bahwa memang hari ini kita rasanya kayaknya kekurangan dan kita ingin segera keluar dari situasi ini. Tapi sebenarnya kita tidak dalam kondisi kalah. No. Hidden influence-nya sedang mengatakan you are winning. Hanya belum define timing aja. You need to wait, sabar. Bentuk koneksi tersebut, koneksi dirimu dengan penciptamu, serahkan semua kepada penciptamu. Karena itu semua hanya dimungkinkan kalau memang diizinkan. Iya. Sorry kalau saya ngomongnya jadi jadi ke arah situ. Oke, karena itu terasa banget kecemasan yang luar biasa dan barangkali saya juga akan merasakan hal yang sama pada hari ini. Who knows? The Tower. Iya, jadi ini kayak walaupun rasanya jungkir balik, ya, walaupun rasanya kayak bumi gonjang-ganjing, tahan, dibalik. Yakin semua itu selalu ada maksudnya. Kembali serahkan diri kita kepada penguasa kita, penguasa yang sesungguhnya, pencipta kita. Dan rasanya kita kayak sendiri, kayak kita ditinggalkan, kayak kita sedang mencari penerangan dan kita nggak nemu penerangan tersebut karena kita berusaha melihat masa depan. Of course you cannot. Of course you cannot. Rasanya hari ini kayak kita ditinggalkan sendiri, kayak nggak punya cinta, kayak kita nggak disayang. That's not true. That's not true. Ya, page of one, bahwa kita akan bergerak nanti, tapi ini hanya langkah pertama. Ini langkah pertama, semua ada langkah pertama. Dan kemarin adalah bulan baru, barangkali ada sesuatu yang berbeda hari ini. Saya pakai messages from spirit lagi untuk menutup bacaan hari ini. If you make happiness a habit, you will find it much easier to return to it if you temporarily lose it. And to stay happy more and more often. Jadi kalau misalnya hari ini benar tadi ya, saya kayaknya menangkap kecemasan luar biasa ya, membuat kita unhappy. Kita sebenarnya bisa bikin kebahagiaan itu kayak habit, kayak ya kebiasaan, habit. Dan semakin sering kita mempraktekkan tersebut, ya, kita tidak harus menemukan alasan untuk happy. We're just being happy. Udah, itu aja. Dan kita itu lakukan sebagai kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kan gak perlu ada alasan. Ya ini yang saya lakukan aja. Maka kalau kita ngerasa pada hari ini kayak kita kehilangan happiness itu, ya temporarily lose it ya pada hari ini, karena kita udah punya kebiasaan mampu menemukan kebahagiaan itu kembali, semakin lama semakin mudah ya. Hari ini mungkin hari yang cukup melelahkan. Anyway, you're a big girl, you're a big boy ya. Kamu bisa menemukan kembali kebahagiaan tersebut karena kamu punya kemampuan untuk menemukannya kembali. Oke? Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.